Shalom, selamat sore saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berbicara tentang kuasa Roh Kudus dalam orang percaya atau kuasa Roh Kudus dalam kita. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Di sini Tuhan Yesus bilang tentang kuasa Roh Kudus. Saudara, kuasa Roh Kudus itu adalah satu hal yang logis bila seseorang di dalam hatinya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah sendiri. Di dalam hati kita ada Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus akan nyata melalui kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan kita yang bagaimana? Dalam kehidupan setiap orang Kristen, saya rasa tidak. Dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, yang Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 10 menuliskan sebagai berikut, "Dalam hati percaya dan dibenarkan, mulut mengaku dan diselamatkan." Ada sinkronisasi antara hati dan mulut. Dan saudara, banyak orang Kristen cuma mulutnya mengaku, tapi hatinya masih ragu-ragu, masih diisi dunia. Tetapi, bila mana dengan hati kita ini memang percaya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Anak Allah, mengampuni dosa kita, menebus kita dari dosa dan dari maut. Dan mulut kita mengaku, kita adalah anak-anak Allah. Dan di dalam kita ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kuasa Roh Kudus juga akan nyata dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana kuasa Roh Kudus nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Kata yang diterjemahkan sebagai kuasa di sini dalam bahasa Yunani-nya ditulis dunamos. Dunamos itu sendiri mempunyai 3 arti dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, dunamos itu menggambarkan kekuatan dinamit. Dinamit itu kalau diledakkan, saudara, ledakannya bisa menghancurkan gunung batu, membuka jalan, tambang, dan sebagainya. Saudara, begitulah ledakan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dia akan meruntuhkan tembok-tembok pemisah antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tembok-tembok pemisah antara hatiku dan hatimu. Ada tembok yang tinggi katanya. Itu dibangun oleh keangkuhan manusia. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-4 dan 5, "Sebab senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah." Artinya dengan kuasa Roh Kudus yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, kuasa Roh Kudus meruntuhkan kubu-kubu pertahanan yang dibangun oleh orang berdosa untuk menjauhkan diri dari Tuhan dan untuk menjauhkan diri dari sesama manusia. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, kata Rasul Paulus, dan kuasa Allah, kami meruntuhkannya. Orang menjadi terbuka untuk Injil, untuk kebenaran Kristus, dan juga untuk hubungan sesama manusia. Sehingga dalam Efesus dikatakan, yang dahulunya jauh, sekarang menjadi dekat. Yang tadinya dipisahkan oleh ras, sekarang menjadi dekat. Dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Arti yang kedua, saudara, dunamos itu diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia sebagai dinamo. Kita tahu dinamo ya. Dinamo itu adalah satu alat yang menimbulkan kekuatan yang terus-menerus menjadi pembangkit atau penggerak. Dinamo membangkitkan tenaga listrik. Dan dinamo juga mengubah listrik menjadi gerak. Dinamo merupakan jantung dan pusat dari semua peralatan listrik yang kita pakai. Tanpa dinamo, mobil kita tidak jalan. Tanpa dinamo, pesawat tidak terbang. Tanpa dinamo, lampu listrik juga tidak menyala. Tanpa dinamo, AC mati.
tetapi dinamo bekerja, dan itu menjadi satu penggerak terus menerus. Saudara, hidup kita menjadi nyaman, roda kehidupan kita bergerak lancar, semua peralatan yang kita butuhkan berjalan dengan baik. Dan tentang kekuatan Roh Kudus itu juga dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perhatikan di sini, membangkitkan kekuatan. Kuasa Roh Kudus itu bisa digambarkan sebagai kekuatan dinamo yang bekerja terus-menerus, membangkitkan dan menggerakkan kehidupan rohani, kehidupan Kristen kita. Dengan kuasanya, Roh Kudus menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi pengajar, menjadi pemimpin terus-menerus setiap saat dalam segala situasi. Sehingga kehidupan kita di dunia ini tidak impoten, tidak lumpuh. Bila kuasa Roh Kudus ini terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kita, maka kehidupan rohani kita normal. Kita berubah menjadi saksi Kristus yang efektif dimanapun juga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menggambarkan Roh Kudus mengalir seperti sungai yang mengalir terus-menerus sampai kehidupan kekal. Saudara, pembangkit tenaga listrik yang menggerakkan turbin dinamo di beberapa daerah tertentu oleh tenaga air, dan air sungai hanya menjadi kering kalau mata airnya tersumbat. Biasanya tersumbat sampah. Yang menyumbat dan menghentikan aliran Roh Kudus adalah hidup menurut kehendak dan keinginan sendiri, hidup menurut keinginan daging, yang menyebabkan kita tunduk kembali kepada hasrat hawa nafsu lama kita. Dan dalam hal demikian, kita dinamo ini mati, kuasa Roh Kudus sudah nyata. Kita kehilangan penolong yang berkuasa, penghibur yang berkuasa, pengajar yang berkuasa, dan pemimpin yang berkuasa dalam hidup kita. Saudara-saudara, tapi kita tidak seharusnya demikian. Kuasa Roh Kudus itu menggerakkan kehidupan kita. Kuasanya bekerja terus-menerus menggerakkan kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang berkuasa, efektif dalam kesaksian. Dan selanjutnya ada arti yang ketiga, yaitu dinamis. Saudara, kehidupan orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus itu dinamis, maju, progresif, nggak mogok. Dalam kitab Amsal Salomo dituliskan sebagai berikut: kehidupan orang benar itu dipenuhi Roh Kudus, saudara, seperti fajar yang merekah dan menuju rembang tengah hari, menuju puncak. Kehidupan kita dinamis, nggak mandek. Roh Kudus itu membuat kita dinamis dalam cara beribadah, dalam cara pendekatan, dalam cara berbicara dan sebagainya. Dinamis. Roh Kudus dengan hikmatnya membuat kita ini efektif dalam segala perkara. Jadi saudara, secara normal, kehidupan orang yang benar-benar percaya pada Tuhan Yesus, hatinya percaya, dia dibenarkan, mulutnya mengaku, dia diselamatkan, Roh Kudus ada dalam hatinya, kuasa Roh nyata dalam kehidupannya. Saudara, kehidupannya adalah kehidupan yang berkuasa. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu menjadi saksi bagiku dimanapun juga. Saudara, mari kita nilai kehidupan kita, mari kita nilai iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Kalau iman percaya kita benar pada Tuhan Yesus, hanya kepada Tuhan Yesus, saudara, mari izinkan kuasa Kudus mengalir dalam kehidupan saudara. Kuasanya nyata, kehidupan saudara dinamis. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja pada sore hari ini. Amin.